Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 571, Kamu Mengejarku. Tidak, saudara Qing Chen adalah orang yang baik, kata Yue Mingzu buru-buru, kenapa aku membencinya? Petik 1. Dia bahkan tidak sabar untuk menyukainya. Mengapa dia peduli dengan identitas dan statusnya? Latar belakang sayalah yang bermasalah. Lebih baik pergi sebelum aku menimbulkan masalah besar padanya, desah Yue Mingzu. Satu-satunya hal yang tidak dia inginkan adalah Xia Qingchen terluka karena dia. Baru sekarang Xia Qingchen mengetahui bahwa Yue Mingzu membawa tekanan seperti ini yang tidak diketahui siapapun dan mengikuti Xia Qingchen. Namun, dia tidak pernah menunjukkannya. Sebaliknya, dia selalu tersenyum, yang tidak membuat orang khawatir sama sekali. Xia Qingchen akan membantumu. Dia berkata. Yue Mingzu melambaikan tangannya dan berkata, tolong jangan. Saya tahu dia punya potensi besar dan akan meraih prestasi besar di masa depan, tapi dia masih jauh dari cukup untuk memprovokasi kekuatan yang saya miliki. Dia benar-benar memikirkan Xia Qingchen dalam segala hal. Hati Xia Qingchen tergerak ketika dia bertanya, mengapa kamu begitu memperhatikan Xia Qingchen? Dia tidak melakukan apapun untukmu. Memalukan untuk mengatakannya. Dia selalu mewaspadainya dan tidak pernah memberikan apapun padanya. Kalau begitu, maukah kamu memberitahu saudara Qingchen? Yue Mingzu balik bertanya. Setelah berpikir sejenak, Xia Qingchen berbicara, percakapan hari ini hanya akan terjadi antara kamu dan aku. Tidak akan ada orang ketiga yang mengetahuinya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Bagaimana jika aku ingin membunuhnya? Mutiara bulan membuka matanya dan memperlihatkan jejak cahaya ungu. Mengapa? Xia Qingchen tercengang. Mengapa? Petik 1. Kapan dia menyinggung Yue Mingzu sampai dia ingin membunuhnya? Itu karena dia menghancurkan kekuatan kecil di pihak kita. Saya kebetulan berada di dekatnya, jadi saya siap untuk pergi dan mengambil nyawanya. Kenapa kamu tidak bertindak? Xia Qingchen bertanya. Karena saat kami hendak bergerak, kebetulan kami melihatnya sedang menyelamatkan seorang anak. Kami merasa dia mempunyai hati yang lurus, jadi kami melepaskannya. Ketika dia mendengar ini, Xia Qingchen tiba-tiba teringat. Di jembatan batu saat itu, dia pernah bertemu dengan seorang gadis bertopeng berbaju biru yang kehilangan payung lukisannya. Ternyata itu adalah Mutiara Bulan. Setelah itu, aku bertemu dengannya di kapal bajak laut. Pada saat itu, saya benar-benar berpikir itu adalah suatu kebetulan. Mangsa yang kulepaskan sebenarnya berlari kembali ke arahku. Yue Mingzu tidak bisa menahan tawa. Saat itu, dia berpura-pura dipenjara oleh hantu merah pahit Arhat, dan orang yang menyelamatkannya adalah Xia Qingchen. Pada saat itu, dia sangat terkejut. Untuk bisa menghadapinya seperti ini. Setelah itu, meski aku beberapa kali menyusahkannya, dia tetap membelaku saat aku dalam kesulitan. Ada ekspresi kenangan di wajah Moonlight Pearl. Saat itu, dia telah mengumpulkan orang-orang bulan gelap di hutan belantara barat dan disalahpahami oleh Xia Qingchen sebagai sedang diburu oleh bulan gelap. Pada akhirnya, Xia Qingchen turun dari langit dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, saya sangat mengagumi karakternya. Tegak, murah hati, dan berkarakter tak tertandingi. Yue Mingzu berkata dengan kagum. Xia Qingchen terus mengingatnya. Tapi, ini tidak cukup bagimu untuk menyerah begitu saja, kan? Yue Mingzu menunduk dan tersenyum. Senyumannya dipenuhi rasa malu yang tak terbatas. Dia mengeluarkan mutiara putih bulan dari dadanya. Itu adalah mutiara penolak air yang telah dimurnikan oleh Xia Qingchen. Berapa banyak orang di dunia ini yang bersedia melompat dari tebing untukmu dan bahkan memberimu barang penyelamat. Mutiara bulan menatap mutiara yang menolak air, dan pemandangan Xia Qingchen menggunakan mulutnya untuk memberikan mutiara yang menolak air kepadanya muncul di benaknya. Wajahnya tidak bisa menahan terbakar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bibir merahnya, seolah ciuman itu baru saja terjadi. Xia Qingchen sungguh sangat beruntung bisa mengenal Anda dalam hidupnya. Xia Qingchen mengucapkan kata-kata itu di dalam hatinya. Sebenarnya, Xia Qingchen berhenti sejenak, dibandingkan dengan orang suci teratai putih, dia lebih bersedia menikah denganmu. Setelah mendengar ini, tangan Yue Mingzu gemetar, dan dia membalik cangkir anggur. Dia awalnya duduk, tapi dia langsung melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Seluruh wajah kecilnya memerah saat dia tergagap, kamu, omong kosong apa yang kamu katakan? Bukan dia orangnya, bagaimana dia bisa tahu? Dialah yang memberitahuku,
Xia Qingchen tersenyum. Ah! Tangan kecil Yue Mingzu menutupi wajahnya, seolah kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan dia lengah. Tapi dia jelas memperlakukan saudari Suexin dengan lebih baik. Yue Mingzu masih tidak percaya. Itu untuk menghormati orang suci teratai putih, jawab Xia Qingchen. Ah, kalau begitu, bukankah aku sudah mengatur agar saudara Qingchen bertemu dengan seseorang yang tidak dia sukai? Baru pada saat itulah Yue Mingzu menyadari bahwa dia telah salah paham terhadapnya. Dia selalu berpikir bahwa Xia Qingchen menyukai orang suci teratai putih. Inilah sebabnya dia berusaha keras untuk memfasilitasi pernikahan mereka. Hasilnya benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Tahukah kamu bahwa kamu hanya mencocokkan pasangan secara acak? Xia Qingchen berkata dengan nada kesal. Perasaan Yue Mingzu rumit, tetapi setelah beberapa saat, dia berkata, namun tidak ada yang salah dengan pengaturan ini. Hanya orang seperti kakak perempuan Suexin yang layak mendapatkan kakak Qingchen. Mereka akan bahagia bersama. Bukankah hubungan mereka berdua akan menjadi lebih rumit? Setelah berpikir lama, dia berkata, Tuan Muda Yue, bisakah Anda menjanjikan permintaan yang disengaja? Kami tidak bisa, Xia Qingchen tanpa sadar bertanya. Dia sangat takut dengan mutiara bulan. Terakhir kali, dia harus menikahi orang suci teratai putih karena sebuah permintaan. Jika yang lain datang, dewa tahu apa yang akan dia lakukan. Aku tidak akan memakanmu. Yue Mingzu tertawa terbahak-bahak. Katakan padaku apa yang pertama kali terjadi, kata Xia Qingchen. Saya harap Anda bisa mengejar saya. Yue Mingzu berkata dengan serius. Puff! Xia Qingchen hampir memuntahkan anggur di mulutnya. Apa? Mengejar mutiara bulan? Ekspresinya sangat serius, begitu aku pergi, aku tidak akan kembali. Oleh karena itu, aku berharap saudara Qingchen akan kecewa padaku dan tidak merindukanku lagi. Ada bekas rasa sakit di wajahnya. Mengetahui bahwa Xia Qingchen memiliki perasaan terhadapnya seharusnya menjadi hal yang menggembirakan. Namun, dia harus memutuskan hubungan ini untuk mencegah Xia Qingchen tidak bisa melepaskan kepergiannya. Xia Qingchen menghela nafas dalam diam. Bahkan setelah dia pergi, Yue Mingzu masih mengkhawatirkan Xia Qingchen. Xia Qingchen menatap mutiara bulan dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku akan mengejarmu. Setelah berpikir sejenak, Xia Qingchen langsung menulis seni kultivasi dan menghadiahkannya kepada mutiara bulan. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena aku mengejarmu, tentu saja aku harus memberimu hadiah. Yue Mingzu ragu-ragu sejenak sebelum dia mengambilnya dan melihatnya. Dia tidak bisa tidak terkejut. Teknik budidaya mental tingkat bumi, buku ringan. Petik 2. Bulan kegelapan tidak kekurangan keterampilan bela diri tingkat bumi. Namun, teknik bela diri pengembangan mental ini cukup istimewa. Meskipun levelnya tidak tinggi, itu akan baik untuk tubuhmu. Xia Qingchen berbicara. Teknik seni bela diri yang Anda kembangkan sekarang memang brilian, tetapi memiliki banyak kekurangan. Kalau tidak salah, kekuatan bintangmu memiliki atribut melahap. Ini juga akan merugikanmu. Dalam waktu singkat tadi, dia telah melihat beberapa petunjuk. Yue Mingzu terkejut, dan matanya dipenuhi kewaspadaan. Terima kasih. Yue Mingzu tidak banyak bicara dan menerima kitab suci. Aku akan memberimu lebih banyak di masa depan. Dia berdiri. Aku akan bergerak dulu. Aku akan pergi dan memberitahu Xia Qingchen bahwa kamu mengejarku. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman nakal. Saya ingin tahu apa yang akan dipikirkan saudara Qingchen jika dia tahu bahwa Anda sedang mengejar. Sudut bibir Xia Qingchen bergerak-gerak. Dia tidak akan memikirkan apapun. Bab 572 mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian pribadi. Baiklah, aku pergi dulu. Juga, yang terbaik adalah mengejarku secara terbuka, kata Yue Mingzu. Karena dia ingin Xia Qingchen melupakannya sepenuhnya, dia akan melakukannya dengan serius sampai akhir. Bagaimana, MMH? 5 hari kemudian, kita akan pergi kencan di depan umum, kata Yue Mingzu. Dalam waktu dekat, saya akan menggunakan nama Anda untuk mengumumkannya ke dunia luar dan berusaha agar semua orang mengetahuinya. Dia berencana membuat semuanya menjadi nyata. Xia Qingchen tidak ragu-ragu. Yue Mingzu mengangguk dan pergi, puas. Xia Qingchen menunggunya pergi. Dia segera menggunakan teknik gerakannya dan bergegas kembali. Setelah waktu minum teh, dia kembali ke ruang awan air terlebih dahulu. Dia baru saja melepas penyamarannya ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Kakak Qingchen, apakah kamu di sana? Xia Qingchen membuka pintu dan bertanya, apakah kamu tidak melihat bulan?
Kamu kembali secepat ini. Saya melihatnya, dan dia sangat menyukaiku. Yue Mingzu berkata sambil tersenyum. Oh, petik 2. Yue Mingzu merasa aneh ketika dia melihat betapa tenangnya Xia Qingchen. Soalnya, ini adalah teknik bela diri pengembangan hati yang dia berikan padaku, dia sangat baik padaku. Oh, petik 2. Yue Mingzu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Xia Qingchen tidak merasa cemas sama sekali? Saya juga memiliki kesan yang baik tentang dia. Oh, petik 2. Yue Mingzu benar-benar curiga. Mungkinkah itu Yue Husuo? Sebenarnya, Xia Qingchen tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Saudara Qingchen, tidakkah kamu ingin menasihatiku untuk lebih berhati-hati? Yue Mingzu menyelidiki. Dia menutup matanya dan menatap Xia Qingchen. Dia membuka matanya sedikit dan melihat perubahan ekspresi Xia Qingchen. Yang membuatnya kecewa adalah Xia Qingchen tidak khawatir sama sekali. Hati-hati dengan apa? Dia bertanya tanpa perasaan. Kamu sudah besar, apa menurutmu aku akan kehilanganmu? Yue Mingzu merasakan kebencian yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Aku akan berkencan dengan bulan di depan bunga dan di bawah bulan. Xia Qingchen tersenyum, teruskan. Aku akan mendukungmu. Pada saat ini, Yue Mingzu sangat yakin bahwa dia terlalu memikirkannya. Xia Qingchen sama sekali tidak punya niat untuk menyukainya. Dia mengerutkan bibirnya dan menghentakkan kakinya dengan marah. Pembohong. Kamu pembohong besar. Dia mengeluarkan manik anti-air yang dulu dia hargai. Dia ingin melemparkannya ke tanah karena marah. Namun di tengah jalan, dia ragu-ragu dan akhirnya menarik tangannya. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Yue Mingzu pergi dengan marah. Ada rasa kehilangan yang sangat besar di hatinya. Jadi ternyata dia sama sekali tidak penting di hati Xia Qingchen. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Tidak disangka dia bahkan khawatir Xia Qingchen akan merasa sedih setelah dia pergi. Pada akhirnya, itu semua hanyalah angan-angannya. Namun, saat mereka berjalan, Mutiara Bulan merasa lega. Bukankah ini hasil yang kuinginkan? Yue Mingzu berkata pada dirinya sendiri. Mengapa aku harus sedih? Saya bersikap baik padanya atas kemauan saya sendiri. Saya seharusnya tidak meminta imbalan yang setara. Dia menghibur dirinya sendiri. Namun, kehilangan besar di hatinya tidak berkurang sedikit pun. Xia Qingchen menatap punggungnya dan tersenyum. Kamu boleh berkencan, tapi jangan lari dengan orang lain. Kalau tidak, aku akan sedih. Moonlight Pearl segera menghentikan langkahnya. Dia sangat gembira. Xia Qingchen masih menyimpannya di dalam hatinya. Saat itu juga, dia merasa seperti hidup kembali. Dia seperti pohon muda layu yang telah diremajakan. Dan penyebabnya hanya karena satu kalimat dari Xia Qingchen. Tanpa disadari, kalimat santai dari Xia Qingchen bisa sangat mempengaruhi emosinya. Saya menginginkannya. Yue Mingzu menoleh dan berkata dengan keras, lagi pula kamu tidak peduli padaku, Dengan tangan di belakang punggungnya, dia menyenandungkan sedikit lagu dan pergi dengan langkah ringan. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Terlebih lagi, dia menantikan hari ketika bulan akan mengejarnya di depan umum. Xia Qingchen tidak bisa menahan senyumnya. Dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke kamarnya. Adik laki-laki, orang suci teratai putih berjalan mendekat dan berkata. Dia sudah lama tiba, menunggu keduanya menyelesaikan percakapan mereka sebelum muncul. Kapan kamu tiba? Xia Qingchen bertanya. Orang suci teratai putih mengibaskan rambutnya dan berkata, saya baru saja tiba. Baru saja tiba. Xia Qingchen melirik ke bahunya. Mereka semua basah karena embun pagi. Dia mungkin sudah lama tiba dan telah menunggu lama dalam diam. Xia Qingchen bukanlah orang yang rendah hati. Dia tidak melakukan apapun yang bisa mengecewakan gadis suci teratai putih. Apa masalahnya? Kenapa kamu mencariku sepagi ini? Orang suci teratai putih mengangguk dengan lembut, ya. Kakak seniornya, Ouyang, yang telah menghilang. Itu menghilang. Hanya tinggal 5 hari lagi hingga buah jiwa kuno. Bagaimana dia bisa menghilang? Apakah dia pergi sendirian? Xia Qingchen bertanya. Tidak, yang terakhir menggelengkan kepalanya. Tadi malam adalah hari perdebatan yang disepakati Wu Jinlong dan Ouyang Ruo. Namun, Ouyang Ruo tidak ada di sana. Karena itu, Wu Jinlong pergi ke ruang rahasia komersial tempat Ouyang Ruo berkultivasi untuk mencarinya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Ada alasan untuk percaya bahwa kakak laki-laki senior Ouyang Zhen telah mengalami kecelakaan. Apakah kamu sudah mencari? Xia Qingchen sedikit mengernyit. Orang suci teratai putih mengangguk.
Aku sudah mencari kemana-mana. Kotanya tidak besar, jadi tidak sulit menyelesaikan pencarian dalam satu malam. Xia Qingchen bisa memahami arti kata-katanya. Apakah ada tempat yang tidak dapat kita temukan? Dia bertanya perlahan. Orang suci teratai putih berkata, 2 tempat. Salah satunya adalah Pulau Danau, dan yang lainnya adalah hotel. Pulau Danau adalah tempat gerbang Dewa Xiahu berada. Bahkan jika seseorang menculik Ouyang Ruo, mereka pasti tidak akan berani membawanya. Tempat seperti apa kantor polisi itu? Orang suci teratai putih ragu-ragu, itu adalah stasiun yang dikirim oleh gerbang surgawi Xiahu. Ini bertugas mengelola kota. Ini seperti rumah tuan kota. Siapa di dalam sana? Xia Houji. Xia Qingchen berdiri dan berbicara dengan tenang, dia cukup cepat. Tidak ada kejutan di wajahnya. Ketika dia mendengar bahwa Ouyang Ruo hilang, dia menduga kemungkinan besar itu adalah Xia Houji. Ayo pergi, kemana? Pulau Danau. Petik 2. Tetapi Ouyang Ruo ada di kantor polisi, kata orang suci teratai putih. Saya baik-baik saja, kata Xia Qingchen dengan tenang, kembalikan orang itu seperti kamu membawanya pergi. Jika dia tidak salah, saat ini, Xia Houji seharusnya menunggu Xia Qingchen datang ke pintunya dan menanyakannya, bukan? Dia menggunakan ini untuk mempermalukan dan mempersulitnya, atau bahkan menyakitinya dengan cara terselubung untuk mencapai tujuan balas dendamnya. Sayangnya, Xia Qingchen tidak mau merendahkan dirinya dan menyia-nyiakan nafasnya pada karakter kecil. Pada waktu itu, di kantor polisi, Ouyang Ruo sedang duduk di aula tertutup dengan ekspresi serius. Di depannya ada sebaran anggur enak dan makanan enak, dan ada wanita cantik di sekelilingnya. Dia memang telah ditangkap oleh anak buah Xia Houji. Namun, bukan saja dia tidak menyakitinya, dia bahkan memperlakukannya dengan sangat ramah. Berderak, pintu terbuka, dan Xia Houji, dengan kipas lipat di tangannya, tersenyum tipis. Bagaimana, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Menyerah, kata Ouyang Ruo acuh tak acuh. Saya tidak akan mengkhianati sesama murid saya. Dia meraih dengan telapak tangannya dan menyapu kertas, tinta, dan kuas di depannya ke tanah. Xia Houji menangkapnya di sini karena dia ingin dia mengakui kejahatan Xia Qingchen. Akan lebih mudah baginya untuk menunjukkannya kepada leluhur lama. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang sempurna di dunia ini. Selama seseorang masih manusia, mereka pasti mempunyai noda. Jika dia ingin menghilangkan rasa hormat leluhur lama terhadap Xia Qingchen, dia harus mulai dari sini. Dan selama Xia Qingchen tidak lagi dihargai oleh leluhur lamanya, bukankah dia, Tuan Muda Gerbang Surgawi Xiahu, akan mampu menghancurkan Xia Qingchen semudah menghancurkan seekor semut? Yang tidak diketahui Xia Houji adalah bahwa rasa hormat Su Qianjue terhadap Xia Qingchen bukanlah karena kekaguman. Sebaliknya, itu adalah ketakutan. Bab 573 sangat menyeramkan. Apakah begitu? Xia Houji bertepuk tangan dengan ekspresi seram. Bawa kemari. Seseorang yang seperti bayangan yang mengikuti angin segera muncul. Dia menyerahkan dokumen kepada Xia Houji dengan kedua tangannya. Sudut mulut Xia Houji membentuk senyuman kejam saat dia membalik-balik buku itu. Ouyang Ruo, Pangeran Kadipaten Nanyang. Kami memiliki total 300 orang. Kami memiliki 10 saudara kandung. Pupil mata Ouyang Ruo mengecil. Pihak lain sedang menyelidiki latar belakangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia berkata dengan gelisah. Xia Houji bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja aku mengancammu. Jika kamu tidak mendengarkanku, bunuh mereka semua. Sekte Nebula dapat menentukan hidup dan mati suatu kekaisaran. Apalagi gerbang Dewa Xiahu yang tinggi dan perkasa. Dia bisa membunuh seluruh keluarga Ouyang Ruo hanya dengan menjentikkan jarinya. Sebagai Tuan Muda Gerbang Dewa Xiahu, apakah Anda tidak takut mempermalukan reputasi gerbang dewa dengan melakukan ini? Mata Ouyang Ruo membelalak karena marah. Semakin bergengsi suatu keluarga, semakin mereka menghargai reputasinya. Terlebih lagi untuk gerbang dewa kuno seperti gerbang Dewa Xiahu. Selama tidak ada yang mengetahuinya, kata Xia Houji dengan tenang, bukankah itu cukup? Tiba-tiba, telapak tangan Xia Houji terhenti. Aku tidak menyangka orang tak berguna sepertimu punya tunangan secantik itu, katanya terkejut. Ada gulungan gambar di file. Ada seorang wanita cantik berusia 20 tahun di sana. Di sebelahnya ada nama, Putri Luohe. Dia adalah tunangan Ouyang Ruo, putri dari negara tetangga, yang telah bertunangan dengannya bertahun-tahun yang lalu.
Keduanya memiliki kesan yang baik satu sama lain dan saling jatuh cinta. Putri Luo dia telah menunggu Ouyang Ruo pensiun dari Tanah Suci Awan Bintang dan menikahinya. Tekadnya tidak berubah selama bertahun-tahun. Sungguh sia-sia untuk mencocokkan kecantikan seperti itu denganmu. Pergi, kata Xiaoji dengan menyesal, tangkap dia dan kirim dia ke rumahku. Aku akan membawanya ke tempatku. Ya, sosok misterius di belakangnya langsung menghilang bersama angin. Mata Ouyang Zhen hampir keluar dari rongganya saat dia berteriak, berhenti. Hatinya kacau. Tuan muda Xiaohu ternyata sangat jahat. Dia telah memahami titik lemahnya saat dia menyerang. Tetapi, pakar yang telah pergi tidak kembali. Saya berjanji kepadamu. Ouyang Zhen panik dan berkata, cepat suruh dia kembali. Dia tidak bisa membayangkan penghinaan macam apa yang akan dialami Putri Luo setelah ditangkap. Jantungnya berdarah. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia hanya setuju. Xiaoji tidak panik, sangat mudah untuk membuatnya kembali. Lakukan apa yang saya katakan. Tuliskan kejahatan yang biasa dilakukan Xia Qingchen. Semakin cepat Anda menulis, semakin tinggi kemungkinan pengikut saya menelepon Anda kembali. Jika Anda lambat dan orang tersebut jauh, saya tidak akan dapat menelepon Anda kembali. Ouyang Ruo mengertakkan gigi dan segera mengambil kertas, tinta, dan kuas dari tanah. Dia mengangkat kuasnya, tapi dia tidak bisa menulis. Apa? Kamu tidak terburu-buru. Apa yang sedang terjadi? Tanya Xiaoji segera ketika dia melihatnya berdiri di sana tanpa bergerak. Kakak senior Xia adalah orang yang jujur sepanjang hidupnya. Dia dengan jelas membedakan antara kebaikan dan dendam. Dia juga orang yang murah hati dan berpikiran terbuka. Kata Ouyang Ruo dengan suara yang dalam. Saya juga benci kejahatan. Keadilan yang tak tertandingi. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan kejahatan apapun yang dia lakukan. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Namun, Xia Qingchen memang kebal. Apakah kamu tidak tahu cara mengarang cerita? Xiaoji mencibir. Dengan status leluhur lama, apakah dia akan memeriksanya satu persatu? Bagaimana? Nenek moyang paling membenci orang yang tidak berbakti, kata Xiaoji acuh tak acuh. Anda harus tahu apa yang harus ditulis selanjutnya. Ouyang Ruo tidak punya pilihan selain segera menuliskan satu atau dua tuduhan. Alasan pertama adalah Xia Qingchen sudah lama tidak pulang mengunjungi orang tuanya. Yang kedua adalah dia telah memukuli ayahnya. Tanda tangan. Xiaoji berkata dengan acuh tak acuh. Rasa bersalah selama 2 hari itu tidak menyakitkan, tapi itu juga yang paling tepat. Jika dia menulis bahwa Xia Qingchen telah menganiaya ayahnya, itu terlalu keji dan tidak sesuai dengan karakter dan aura Xia Qingchen. Nenek moyang lama bisa mengatakan yang sebenarnya sekaligus. Kejahatan sepele seperti itu tidak akan menimbulkan kecurigaan, tetapi juga akan mencoreng posisi Xia Qingchen di hati leluhur. Ouyang Ruo segera menandatangani namanya, tapi dia merasa malu. Maaf, kakak senior. Dia terpaksa melakukan ini. Di depan gerbang Dewa Xiaohu, dia sangat rendah hati. Dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Jika tidak, orang yang dicintainya akan terlibat. Saya sudah melakukan apa yang Anda minta. Telepon dia kembali, kata Ouyang Ruo dengan cemas. Baiklah, aku menepati janjiku. Xiaojie mengesampingkan kejahatannya dan berkata. Li Tua, pergi dan panggil Feng yang lebih tua kembali. Pakar misterius lainnya muncul di sampingnya seperti hantu. Dia segera pergi. Ouyang Zhen menghela nafas lega. Punggungnya basah oleh keringat. Putri Luo dia akhirnya selamat. Selain itu, pergilah atas nama Penatua Feng dan bawa Putri Luo He kembali ke kamarku. Namun, nada suara Xiaojie berubah. Apa, kamu melanggar janjimu? Ouyang Ruo langsung menegurnya. Xiaoji mengangkat bahu dan berkata, aku berjanji padamu bahwa aku akan menelepon kembali Penatua Feng. Tapi dia tidak setuju untuk melepaskan kecantikan kecil ini. Dia tertawa menggoda dan berkata, jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan si kecil Yue Mingzu karena menyalakan api di hatiku, tapi dia tidak membiarkanku melampiaskannya. Kalau begitu, aku hanya bisa melampiaskannya pada tunanganmu. Ah, kamu adalah seekor binatang. Ouyang Ruo akhirnya kehilangan akal sehatnya karena amarahnya dan melayangkan pukulan ke arah Xiaoji. Dia tidak berhasil menyelamatkan tunangannya dan bahkan mengkhianati Xia Qingchen. Yang tidak terduga adalah, Xiaoji, yang budidayanya jauh lebih unggul dari Ouyang Ruo, tidak menghindar, juga tidak melawan. Dia hanya menjentikkan jarinya.
Segera, semua pintu dan jendela terbuka. Ada banyak pelayan yang berdiri di luar, baik pria maupun wanita, saling memandang. Mereka dipanggil oleh orang kepercayaan Xia Houji, tapi mereka tidak tahu alasannya. Saat ini, pintu dan jendela tiba-tiba terbuka. Mereka kebetulan melihat Ouyang Ruo meninju wajah Xia Houji. Bang, bang, Xia Houji terkejut dan langsung terjatuh ke tanah. Semua pelayan hanya bisa terkesiap. Beraninya kamu memukul Tuan Muda Xiaohu. Petik 1. Beraninya dia. Jika leluhur mengetahuinya, dia pasti akan dipotong menjadi 8 bagian. Setelah Ouyang Ruo menyelesaikan pukulannya, dia juga sedikit tercengang. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Xia Houji? Pihak lain 10 kali lebih kuat darinya. Ketika dia melihat para pelayan menunjuk keluar, dia tiba-tiba menyadari. Xia Houji sengaja melakukannya. Itu akan mengkonfirmasi kejahatannya dalam mengalahkan Tuan Muda Xiaohu. Xia Houji bangkit, wajahnya penuh amarah. Aku berbaik hati mengundangmu ke sini untuk minum, namun kamu malah memukuliku. Seseorang datang, potong kedua tangannya. Status apa yang dimiliki Tuan Muda Xiaohu? Memukuli orang yang tidak bersalah, bahkan memotong tangannya dianggap ringan. Bahkan jika leluhur tua itu tahu, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Karena meskipun Anda adalah teman Xia Qingchen, Anda tidak memenuhi syarat untuk memukuli Tuan Muda Xiaohu. Baru pada saat itulah Ouyang Zhen menyadari bahwa dia telah ditipu. Kamu tercela. Sejak awal, dia telah dipermainkan olehnya. Tetapi, sebelum Ouyang Ruo bisa menerekamnya lagi, seorang ahli kegelapan maju dan menekannya ke tanah. Lalu, dia akan memotong kedua tangannya. Sebentar, darah berceceran di mana-mana. Ouyang Ruo tidak dapat menahan rasa sakitnya dan langsung pingsan, jatuh ke dalam genangan darah. Tuan muda, lengannya telah dipotong. Kata pria bertangan sumpit itu. Oh, Xia Houji melirik dengan acuh tak acuh, berikan pada Xia Qingchen. Dia duduk dengan tenang. Dia dengan santai menyesap tehnya. Dia percaya bahwa setelah melihat sepasang lengan ini, Xia Qingchen akan datang dengan sangat cepat. Sedikit yang dia tahu, saat ini, Xia Qingchen sudah menuju ke Pulau Danau Beiluo. Bab 574, Aku Ayahnya. Pulau itu subur dan hijau, dan damai. Itu adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam. Orang luar tidak diperbolehkan memasuki tempat suci gerbang Dewa Xiaohu. Segera mundur. Di tepi pantai, terdengar suara tali busur yang kencang. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan diserang oleh senjata nirwana yang kuat dan kuat. Saya Xia Qingchen. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Dia kemudian menjentikkan tangannya dan melemparkan token identitas itu ke darat. Seorang lelaki tua berpakaian hitam melompat keluar dari tanah. Dia mengulurkan tangan dan dengan kuat mengambil token itu. Melihat tanda itu, ekspresi lelaki tua itu berubah, itu benar-benar Xia Qingchen. Banyak pembangkit tenaga listrik tersembunyi keluar dari kegelapan. Mereka semua pindah dan menilai Xia Qingchen. Mungkin bagi orang lain, Xia Qingchen hanyalah seorang bintang yang sedang naik daun dengan reputasi gemilang. Namun, bagi gerbang Dewa Xiaohu, hal itu memiliki arti yang mendalam. Ini karena dia adalah satu-satunya generasi muda yang dihargai oleh kepala keluarga Xiaohu dan Su Qianjue. Bahkan, dia secara pribadi pergi untuk memberi selamat kepada Xia Qingchen atas pernikahannya. Di seluruh Sky Moon Ridge, siapa yang memiliki kualifikasi seperti itu? Oleh karena itu, tidak ada yang berani meremehkan Xia Qingchen. Jadi, ini Tuan Muda Xia. Orang tua berjubah hitam itu segera mengizinkan mereka pergi ke darat. Dia mengembalikan tanda identitas dengan kedua tangannya dan bertanya dengan sopan, bolehkah saya bertanya mengapa Tuan Muda Xia datang ke darat? Masih ada 5 atau 6 hari sebelum dia bisa mencicipi buah jiwa kuno. Saya mencari leluhur lama Anda. Mendengar ini, ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu berubah menjadi serius. Nenek moyang saat ini sedang mengasingkan diri. Hanya 4 jenderal dewa yang dapat memberi tahu leluhur. Tak satu pun dari kita punya hak untuk melakukan hal itu. Setelah mendengar kata-katanya, Xia Qingchen berbicara, bawalah aku menemui 4 jenderal surgawi. Siapa yang ada di pulau itu sekarang? Itu adalah jenderal pedang yang baru saja kembali. Dia, bukankah dia seharusnya menjaga kota itu? Kenapa dia tiba-tiba kembali? Sabar kembali pada menit terakhir untuk melaporkan situasi penting mengenai mayat wanita. Petik 1. Apakah itu saja? Jika memang karena masalah ini, mengapa dia tidak kembali saat itu?
Dia bahkan meminta Xia Qingchen untuk setuju bahwa jika dia bertarung dengan Xia Houji, dia akan mengambil inisiatif untuk mengaku kalah. Kenapa dia baru kembali sekarang? Baiklah, dia juga sama. Xia Qingchen berbicara. Di bawah bimbingan tetua berpakaian hitam, mereka tiba di depan 4 aula besar yang berdiri berdampingan. Hanya aula besar dengan tanda, Jenderal Pedang, yang tergantung di atasnya yang terbuka. Sisanya ditutup. Tuan Jenderal Pedang, seseorang ingin melihat leluhur lama. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Bukankah aku sudah memberitahumu? Suara tidak senang segera terdengar dari aula. Nenek moyang mengasingkan diri dan menolak semua kunjungan. Orang tua berjubah hitam itu ditegur, dan dia tampak malu. Melapor ke Saber Jenderal, itu Xia Qingchen. Aula langsung terdiam. Biarkan dia masuk, sebuah suara terdengar setelah beberapa saat. Baru pada saat itulah Xia Qingchen bisa masuk. Setelah memasuki aula, Jenderal Pedang bisa dilihat dari jauh. Dia duduk dengan kokoh di depan meja dan berkata tanpa mengangkat kepalanya, Tuan Muda Xia, silakan duduk. Aku akan membahas naskahnya dulu. Ada 7 atau 8 dokumen di depannya yang memerlukan persetujuan. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk menyelesaikannya? Dan yang paling tidak dimiliki Xia Qingchen adalah waktu. Tidak apa-apa jika kamu tidak punya waktu, aku akan pergi sendiri. Xia Qingchen mengerutkan kening. Paling-paling, dia akan memanggil Tian Ge dan membiarkannya memimpin. Jenderal Pedang itu mengangkat kepalanya dan sedikit mengernyit, Tuan Muda Xia, mengapa Anda begitu tidak tahu apa-apa tentang cara-cara dunia? Jenderal ini tidak mengatakan bahwa saya tidak akan membantu, saya hanya sibuk dengan pekerjaan. Xia Qingchen dengan dingin meliriknya. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui bahwa dia sengaja memberikan sikap dingin pada Xia Qingchen. Dia tidak ingin mengatur pertemuan Xia Qingchen dan Su Qianjue. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya aku tidak bisa dibandingkan denganmu. Apakah kamu dengan lancang memintaku untuk mengakui kekalahan pada tuan mudamu? Dia berkata dengan tidak sopan. Sungguh menggelikan. Dia telah menyelamatkan Xia Huyuan di rawa mimpi. Tidak apa-apa jika orang ini tidak berterima kasih padanya, tapi dia bahkan mengajukan permintaan seperti itu kepada Xia Qingchen, yang dia temui untuk pertama kalinya. Sekarang, entah kenapa, sikapnya terhadap Xia Qingchen tiba-tiba berubah. Pak, lalu, apakah kamu melakukannya? Kata Jenderal Pedang itu dengan tidak senang. Mengapa kamu tidak melakukan apa yang aku katakan dan mengaku kalah? Xia Qingchen tertawa dingin. Saya hanya mengatakan bahwa itu tergantung situasi. Saya tidak menyetujuinya. Dengan karakter Xia Hujie, dia masih ingin dia setuju dan mengaku kalah. Lagi pula, kapan kita pernah bertengkar? Tidak, kata Jenderal Pedang dengan acuh tak acuh. Bukankah kamu bertengkar dengannya demi wanitanya? Mutiara Bulan, Xia Qingchen tidak bisa menahan tawa, aku ayahnya. Anda memberinya semua wanita. Ini sungguh tidak masuk akal. Dia, Xia Qingchen, tidak berhutang apapun pada Xia Houji. Apa yang kamu katakan? Latar belakang Xia Houji sudah cukup menyedihkan, dan kamu masih memperlakukannya dengan kasar. Menyedihkan, sangat menyedihkan sampai dia menggunakan segala macam metode untuk menipu seorang wanita. Xia Qingchen mendengus, maka dia sungguh menyedihkan. Dia berkata, seseorang yang kejam sepertimu tidak akan pernah memahami penderitaan Xia Houji. Sejujurnya, aku cukup kecewa padamu, kata Jenderal Pedang itu sambil mengerutkan kening. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, itulah sebabnya aku bilang aku bukan ayahnya. Apa hubungan latar belakangnya yang buruk dengan saya? Lebih-lebih lagi, hanya karena dia memiliki latar belakang yang menyedihkan, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Gerbang surgawi Xiahu telah memperlakukan Xiahu Jie seperti harta karun, dan itulah hutang mereka padanya. Namun, Xia Qingchen tidak berhutang apapun padanya. Tidak perlu merusak kebiasaan buruknya. Baiklah, aku tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak berperasaan sepertimu. Aku juga tidak akan membiarkanmu melihat nenek moyang. Xia Qingchen berbicara dengan tenang, bukankah aku sudah memberitahumu sejak awal? Pergi lakukan pekerjaanmu. Aku akan mencarinya sendiri. Anda, Jenderal Pedang itu mengangkat bahunya, terlalu malas untuk berbicara dengan orang luar. Pada saat ini, luka lama di pikiran sang patriark telah kambuh, dan dia mengasingkan diri bersama 3 jenderal untuk disembuhkan. Situasinya sangat mendesak. Bagaimana dia bisa keluar untuk menemui Xia Qingchen? Suruh tamu itu pergi.
Jenderal Pedang kembali ke meja tanpa ekspresi dan berkata, saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Nenek moyang tua mengasingkan diri dan menolak bertemu tamu manapun. Tidak seorang pun diperbolehkan. Seperti yang dia katakan, angin menderu-deru di luar aula. Seekor binatang iblis ganas terbang masuk dan berkata dengan gembira, jadi itu Grandmaster Nia. Mengapa kamu tidak mengirim seseorang untuk memberitahu nenek moyang? Itu adalah Tian Ge. Itu adalah binatang iblis, dan karakter utamanya jauh lebih unggul dari manusia. Ketika ia merasakan aroma Xia Qingchen, ia langsung terbang. Xia Qingchen melirik Jenderal Pedang itu. Tian Ge mengerti. Dia mendengus. Nenek moyang lama berkata bahwa Xia Qingchen akan diberikan perlakuan khusus. Apakah kamu sudah melupakan semuanya? Petik 2. Nenek moyang lama tidak akan secara khusus menginstruksikan orang lain. Namun, leluhur lama telah berulang kali memperingatkan mereka bahwa Xia Qingchen bukanlah orang biasa dan tidak bisa diabaikan. Jenderal Pedang itu cukup terkejut. Tiange, kenapa kamu ada di sini? Dia segera melangkah maju dan membungkuk. Tian Ge menatapnya dengan lubang hidung, jika kamu tidak datang, katanya, bukankah Grandmaster Xia akan diusir olehmu? Petik 1. Aku akan memberitahu nenek moyang tentang hal ini. Saya minta maaf. Saber Jenderal merasa dirugikan, sang patriark sedang dalam masa penyembuhan saat ini. Aku melakukan ini demi keselamatan sang patriark. Tian Ge berkata dengan acuh tak acuh, tidak seorang pun diperbolehkan untuk tidak menaati kata-kata Bapak Bangsa. Anda telah bertindak sendiri dan menutup telinga terhadap kata-kata nenek moyang. Kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman. Jenderal Pedang itu sangat marah. Dia melakukan ini demi nenek moyang lama. Apakah ini salah? Baru sekarang Tian Ge melihat ke arah Xia Qingchen, leluhur tua Xia. Apakah Anda di sini untuk menemui Anda? Petik 2. Ya, biarkan dia datang. Ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Karena dia tidak bisa mengajar anggota klannya dengan baik, Xia Qingchen tentu saja ingin dia mengajar mereka secara langsung. Setelah mendengar ini, Jenderal Pedang itu tertawa diam-diam. Meminta leluhur tua untuk datang dan menemui Xia Qingchen. Apakah dia gila? Meskipun dia tidak tahu kenapa, Tiange harus menyebut Xia Qingchen sebagai leluhur tua. Namun, dia masih junior. Jika Tian Ge tidak gila, dia seharusnya tahu bagaimana menolaknya. Bab 575 datang ke pintu untuk meminta seseorang. Namun, ya, Tian Ge menjawab tanpa ragu-ragu, meskipun leluhur tua itu sedang dalam masa pemulihan, dia harus keluar menemuinya karena dia ada di sini. Grandmaster Xia, harap tunggu sebentar. Saya akan pergi dan memberitahu Grandmaster. Selesai berbicara, Tian Ge segera berbalik dan pergi. Jenderal Pedang yang tertinggal tercengang. Kondisi nenek moyang lama sudah bisa dibilang genting. Sebagai gunung leluhur, tidak ada alasan bagi Tian Ge untuk tidak mengetahuinya. Mengapa dia mengatur pertemuan dengan leluhur lama? Apakah ia mencoba membunuh leluhur lama? Aku tidak tahu kalau kamu begitu pandai berbicara manis. Anda sebenarnya membujuk Tian Ge untuk mengikuti perintah Anda. Jenderal Pedang sekali lagi menatap Xia Qingchen. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak enak dipandang. Kita harus tahu betapa bangganya Tian Ge. Sebagai salah satu dari 4 binatang iblis di punggung Bukit Langit Bulan, ia selalu memandang rendah manusia. Tian Ge bahkan tidak peduli dengan 4 jenderal dewa di gerbang dewa. Dia sangat kedinginan. Mereka hanya menuruti nenek moyang lama. Dia tidak mengharapkan ini. Xia Qingchen sebenarnya mampu menipunya sedemikian rupa. Namun, Tiange mungkin pemarah, tapi nenek moyangnya tidak. Nenek moyang yang lebih tua saat ini terluka parah, jadi dia tidak bisa keluar untuk menemui para tamu, kata Saber Jenderal. Xia Qingchen memperlakukannya seperti udara. Dia duduk dengan santai. Jenderal Pedang itu tertawa. Sebagai jenderal dewa dari gerbang Dewa Xiaohu, bagaimana mungkin seorang junior mengabaikannya saat dia berbicara dengannya? Tahukah Anda bahwa sebagian besar generasi muda bahkan tidak memiliki hak atas dirinya? Bagaimana kabar Xia Qingchen? Dia berpura-pura menyendiri. Baiklah, kamu bisa menunggu perlahan. Jenderal Pedang itu terkekeh, seseorang, sajikan teh Tuan Muda Xia. Saya tidak punya apa-apa lagi di sini. Anda dapat minum teh sebanyak yang Anda mau. Dia tidak percaya bahwa Xia Qingchen benar-benar bisa menunggu leluhur tua itu datang dan menemuinya secara pribadi. Siapa yang tahu? Hanya 3 cangkir teh. Tian Ge telah kembali. Seorang lelaki tua pucat dan keriput duduk di atasnya.
Di sekelilingnya ada banyak klan dari gerbang Dewa Xiahu. 3 jenderal surgawi lainnya dengan ketat melindungi nenek moyang. Dia takut dia akan mendapat masalah. Nenek moyang telah tiba. Sebelum dia tiba, penjaga pintu sudah bernyanyi dengan keras. Saat ini, tangan sang jenderal pedang bergetar, dan kuas di antara jari-jarinya jatuh ke atas meja. Itu meninggalkan bekas tinta yang panjang. Karena terkejut, dia buru-buru keluar untuk memberi penghormatan. Kami memberi penghormatan kepada leluhur. Dia terkejut. Nenek moyang tua menyeret tubuhnya yang terluka parah dan benar-benar datang menemui junior ini. Seberapa pentingkah Xia Qingchen di hati leluhur? Dia tiba-tiba menjadi khawatir. Xiahou Yuan dan Xia Qingchen berebut seorang wanita, kan, menemukan orang yang salah untuk diperjuangkan. Teman kecil, aku minta maaf karena tidak menyambutmu. Maafkan aku, batuk, kata Zhu Qianjue. Tiba-tiba, dia batuk seteguk darah merah tua. Nenek moyang. Semua orang terkejut. Jenderal pedang itu menatap Xia Qingchen dengan penuh kebencian. Ini semua salahmu. Nenek moyang tua itu sakit parah, tetapi kamu bersikeras agar dia datang menemuimu. Tetapi, mata Zhu Qianjue tajam saat dia memarahi, diam. Status apa yang kamu miliki sehingga kamu berani berbicara dengan teman kecil kita Nia? Aku, jenderal pedang itu mengecilkan lehernya. Teman muda Xia memberi kita wajah luar biasa dari gerbang Dewa Xiahu dengan datang. Jangan kurang ajar, kata Zhu Qianjue. Jenderal pedang itu menundukkan kepalanya sepenuhnya. Dia sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya leluhur tua menyebut status Xia Qingchen di depan umum. Namun identitas seperti apa yang bisa membuat nenek moyang lama begitu takut? Dulu ketika Putri Komandan Yanyu datang, nenek moyang yang agung sama seperti dia. Mungkinkah Xia Qingchen adalah putra seorang yang mulia? Zhu Qianjue mendorong kerumunan itu ke samping dan mendarat di hadapan Xia Qingchen. Dia mengulurkan tangannya dan mengundang, teman kecil Xia, silakan duduk. Xia Qingchen mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Lalu, dia meletakkannya dengan santai. Zhu Qianjue tidak mengerti. Dia duduk dan berkata, saat itu, luka lama kambuh lagi. Aku minta maaf telah membuatmu malu. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dengan ringan, penyakit nenek moyang pasti penyakit jantung ya. Petik 2. Zhu Qianjue memiliki hati Diana yang dibuat sendiri oleh Xia Qingchen untuk mengatasi luka mentalnya. Tidak mungkin kambuh lagi. 10 botol senja hati Diana bisa bertahan setidaknya selama 20 tahun. Ini baru setahun, jadi bagaimana luka lamanya bisa kambuh? Dia berpura-pura sakit, kan? Mata Zhu Qianjue berkedip dan diam-diam dia terkejut. Sebelumnya, Xia Qingchen hanya menyentuh pergelangan tangannya dengan ringan, dan dia sudah begitu yakin bahwa dia berpura-pura terluka. Saya tidak mengerti maksud Anda, teman muda. Zhu Qianjue berusaha menutupinya. Xia Qingchen tersenyum. Dia tidak mengeksposnya di depan umum. Saya di sini hari ini untuk meminta orang-orang dari gerbang dewa Anda. Xia Qingchen langsung ke pokok persoalan. Zhu Qianjue tertegun, kamu menginginkannya. Siapa ini? Kali ini, rekanku yang datang bersamaku untuk mencicipi buah jiwa kuno adalah Ouyang Ruo, jawab Xia Qingchen. Ouyang Ruo, bukankah aku sudah mengatur agar dia dan temanmu yang lain tinggal di angkasa awan air? Zhu Qianjue bertanya setelah berpikir beberapa lama. Sebagai patriark gerbang dewa, karena dia dapat mengingat nama Ouyang Ruo, terlihat bahwa dia sangat memperhatikan orang-orang dan hal-hal yang berkaitan dengan Xia Qingchen. Dia tidak akan pergi ke Pulau Danau Beiluo, jadi mengapa teman mudaku Xia memintaku untuk menemuinya? Kata leluhur tua itu dengan sabar. Para anggota klan sudah sangat tidak puas. Lelucon yang luar biasa. Xia Qingchen bahkan akan mengincar leluhur lama. Kalau begitu kamu harus bertanya pada tuan mudamu, Xiahou Jie. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Tuan muda tidak akan menangkapmu tanpa alasan. Tolong jangan memfitnah tuan muda, kata Jenderal Pedang dengan cemberut. Yuren terdiam, tidak ada satupun orang yang sependapat dengannya. Bagaimana mungkin generasi tua tidak memahami sifat tuan muda? Karena Xia Qingchen secara khusus datang ke sini, ada kemungkinan 80-90% bahwa itu benar-benar ulah tuan muda. Alis Zhu Qianjue berkerut. Dia sudah menebak apa yang terjadi. Siang, telepon Xiahou Jie. Tuan muda Siang, yang berada di samping Grandmaster Agung, segera menerima perintah tersebut. Dia tiba di stasiun. Ketika dia melihat Ouyang Ruo terbaring dalam genangan darah, dia sangat marah. Xiahou Jie.
Keluar, permusuhan macam apa yang membuatnya begitu kejam? Bukankah itu Xiahou Xiang? Apa? Kamu rela meninggalkan pihak nenek moyang dan tidak menyanjungnya lagi? Di bawah atap di depan istana, Xia Houji dengan santai menyeruput teh sambil dilayani oleh beberapa pelayan cantik. Dia memandang Xiahou Xiang dari sudut matanya, wajahnya penuh ketertarikan. Generasi muda generasi sekarang. Dari segi status, tentu saja itu adalah tuan mudanya, Xia Houji. Tapi dalam hal siapa yang paling disukai nenek moyang, itu adalah Xiahou Xiang yang tenang. Kemanapun dia pergi, nenek moyang selalu membawa Xiahou Xiang bersamanya. Xiahou Xiang mengabaikan sarkasme dalam kata-katanya dan berkata, nenek moyang telah mengirim pesan agar kamu pergi. Xia Houji duduk tegak dan menyipitkan matanya. Ada apa? Xiahou Xiang melihat ke arah Ouyang Ruo yang tidak sadarkan diri dan berkata, kali ini, kamu benar-benar telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan. Bersiaplah, akhirmu tidak akan lebih baik daripada Ouyang Ruo. Mengapa dia harus menyinggung perasaan Xia Qingchen dari semua orang? Bagaimanapun juga, Xiahou Jie adalah orang yang cerdas. Dia segera memahami alasannya dan menyipitkan matanya. Xia Qingchen telah menemukan leluhurnya. Petik 1. Dia tidak begitu percaya. Apakah leluhur lama adalah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda menginginkannya? Bukan untuk melihatnya, tapi untuk membiarkan leluhur melihatnya. Xiahou Xiang melambaikan tangannya dan meminta seseorang mengangkat Ouyang Ruo. Dia berkata, bersiaplah untuk menjelaskan kepada leluhur. Xia Houji sama sekali tidak mengkhawatirkan hal ini. Penjelasan saya akan membuat nenek moyang terdiam. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukan diriku sendiri. Xiahou Jie terkekeh. Xiahou Xiang menggelengkan kepalanya. Patriark yang dia maksud bukanlah patriark dari gerbang Dewa Xiahou. Itu adalah leluhur tua Xia Qingchen. Dia telah menyakiti Ouyang Ruo sampai sejauh ini, dan tanpa penjelasan yang memuaskan, dia pasti akan kehilangan lapisan kulitnya hari ini. Bab 576 membalik lembaran baru. Aku tidak pernah ingin melihatmu mempermalukan dirimu sendiri, kata Xiahou Xiang. Meskipun sang patriark pada akhirnya menunjuk Xiahou Jie sebagai tuan muda. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak cemburu. Xiahou Jie meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tertawa. Ayolah, aku mencuri posisi tuan muda milikmu. Apakah kamu tidak memiliki kebencian di hatimu? Apakah kamu tidak ingin menertawakanku? Junior favorit nenek moyang adalah Xiahou Xiang. Xiahou Xiang juga orang yang berencana menjadikannya tuan muda. Namun, setelah membunuh orang tuanya secara tidak sengaja, sang patriark telah mengubah posisi tuan muda menjadi Xiahou Jie karena rasa bersalah. Tidak masalah siapa yang menjadi tuan muda. Saya hanya berharap gerbang Dewa Xiahou dapat terus makmur, kata Xiahou Xiang dengan tulus. Orang munafik. Sifat manusia itu egois, ejek Xia Houji. Tidak ada orang yang tidak memiliki keinginan. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Singkatnya, saya harap Anda bisa belajar dari pelajaran ini dan berubah menjadi lebih baik. Jangan terus melakukan kesalahan, kata Xiahou Xiang ringan. Xiahou Jie terkekeh. Jadi bagaimana jika dia salah? Apakah nenek moyang akan menghukumnya karena hal ini? Tidak, karena sang patriark berhutang padanya. Keduanya tiba di Pulau Danau, di Istana Jenderal Pedang. Sang patriark dan anggota inti klan semuanya ada di sini. Xia Houji sama sekali tidak bingung. Dia dengan tenang melangkah masuk. Wajahnya seperti angin musim semi, dan dia membungkuk dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. Kami memberikan penghormatan kepada leluhur kami. Nenek moyang Xiahou menatapnya dengan mata tua. Grandmaster Xia ingin menanyakan sesuatu padamu. Anda tidak boleh berbohong. Ya, Xia Houji sangat tenang. Dia tersenyum sambil menatap Xia Qingchen. Ekspresinya tenang seperti biasanya. Dia tidak panik. Tuan muda Xia, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan bicara. Xiahou Jie tersenyum dengan tenang. Xia Qingchen bahkan tidak mengangkat kepalanya, sudahkah kamu membawa orang itu? Dia bertanya. Xiahou Jie bertepuk tangan. Dua pria berotot membawa Ouyang Ruo yang tidak sadarkan diri, yang berlumuran darah. Itu di sini. Kelopak mata Xia Qingchen berkedip. Dia memandang ke arah Ouyang Ruo, yang lengannya telah terputus dan tubuhnya berlumuran darah. Tatapannya tenang. Itu sesuai ekspektasinya. Tuan muda Xia, Anda pasti bertanya-tanya mengapa dia terluka. Dialah yang menyerang. Tetapi, Xia Qingchen tidak berniat mendengarkan penjelasannya. Dia menyela gumamannya dan meletakkan cangkir teh di tangannya, demi leluhur lamamu,
aku akan mengampuni hidupmu, tetapi potong tanganmu. Xia Houji menutup mulutnya, tapi dia masih tersenyum. Dia merasa tidak perlu berbicara dengan Xia Qingchen. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang yang bahkan tidak mengetahui kekuatannya sendiri. Xia Hujie menoleh ke arah sang patriark dan menangkupkan tinjunya, leluhur tua, saya mengundang Tuan Muda Ouyang ke kediaman saya sebagai tamu, tetapi dia memendam niat buruk terhadap saya dan menyerang saya dengan gegabah. Jadi, saya mengikuti aturan dan mematahkan lengannya. Jika aku tidak mematuhi aturan gerbang Dewa Xiaohu, aku bisa dihukum olehmu, nenek moyang. Anggota inti dari gerbang surgawi tidak merasa itu terlalu berlebihan. Dia tidak dieksekusi karena menyerang Tuan Muda Gerbang Dewa Xiaohu. Ia hanya diberi hukuman ringan dengan memotong lengannya. Dia tidak melanggar aturan Gerbang Dewa. Xia Houji mengamati ekspresi semua anggota klan dan tahu bahwa dia telah meninggal. Mereka berada dalam kondisi seperti itu. Belum lagi nenek moyang lama. Dia merasa sangat bersalah sehingga dia tidak tega menghukum Xia Houji. Seperti yang diharapkan, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kata leluhur tua itu perlahan. Xiahou Jie tersenyum. Ini adalah hasil yang diharapkan. Dia memandang Xiahou Xiang, artinya, lihat, tidak ada hukuman. Bagaimana Grandmaster yang agung bisa menghukumnya karena ini? Lagi pula, dia telah melakukannya dengan sempurna, dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang hal itu. Namun, karena Grandmaster Xia ingin mengambil tanganmu, maka kamu sebaiknya memotong tanganmu sendiri. Kata leluhur tua dengan suara serak. Senyuman di wajah Xia Houji membeku. Dia pikir dia salah dengar. Dia mempertahankan ekspresi tenangnya dan mengulangi, leluhur 01, Ouyang Ruo menyerang saya di depan umum. Saya tidak hanya memiliki luka di wajah saya, tetapi para pelayan di mansion juga dapat bersaksi. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksa lukaku terlebih dahulu, dan kedua, kamu bisa memanggil para pelayan di kediaman. Saya, Xia Houji, melakukan sesuatu sesuai aturan. Saya memiliki hati nurani yang bersih. Kamu tidak salah, tapi Grandmaster Xia mendapat perintah. Ikuti saja, kata Grandmaster. Tidak masalah apakah dia mengikuti aturan atau tidak. Yang penting adalah bagaimana Xia Qingchen ingin menghadapinya. Apa, saya tidak bersalah, Patriark? Xia Houji berkata dengan tidak percaya. Saya punya bukti kuat. Dia tidak bisa mengerti. Bagaimana leluhur tua itu bisa menyetujui permintaan Xia Qingchen yang tidak masuk akal? Mengesampingkan fakta bahwa leluhur tua telah meminta maaf kepadanya dan pasti tidak akan menghukumnya, dia telah melakukan segala dayanya dan tidak ada masalah sama sekali. Saat ini, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Kamu telah menyinggung seseorang yang tidak seharusnya kamu lakukan, jadi kamu harus siap secara mental. Mata Xia Houji kehilangan fokus. Dia merasa segalanya di luar kendalinya. Dia hanya mengalami konflik dengan seseorang yang seumuran dan tidak memiliki latar belakang. Apakah itu serius? Dia akhirnya sedikit menyadari bahwa Xia Qingchen berbeda dari semua orang yang dia temui sebelumnya. Tampaknya bahkan sang patriark pun takut padanya. Memutar matanya, dia menurunkan postur tubuhnya dan berkata kepada leluhur tua itu, JR lah yang tidak menahan diri dan menyakiti teman Tuan Muda Xia. Tolong beri saya kesempatan untuk membuka lembaran baru, leluhur lama. Ia melihat ekspresi leluhur tua itu tenang dan tidak ada gejolak. Dia menggunakan kartu asnya, baiklah, aku mengerti. Aku sudah mengecewakan orang tuaku yang sudah meninggal. Aku telah mempermalukan wajah mereka. Mendengar hal tersebut, wajah leluhur tua itu akhirnya berubah. Orang tua Xiahou Jie adalah luka yang tidak bisa dihapuskan oleh sang patriark. Dia menghela nafas panjang dan menggenggam tangannya ke arah Xia Qingchen. Grandmaster Xia, bisakah kamu memberiku wajah dan memberi JR kesempatan untuk membuka lembaran baru? Gerbang surgawi Xiaohu saya bersedia memberi kompensasi kepada Anda dengan hal-hal lain. Xia Qingchen menghela nafas dalam hati. Dia tahu nenek moyang Xiaohu akan memohon belas kasihan. Xia Houji terlalu pandai memanipulasi orang. Dia menatap Xia Houji dan berkata dengan acuh tak acuh, kesempatan untuk membuka lembaran baru, ya. Aku akan memberimu dua pilihan. Xia Houji membungkuk dan menangkupkan tinjunya dengan ekspresi tulus di wajahnya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda, Tuan Muda Xia. Dia mencibir di dalam hatinya. Lalu bagaimana jika dia memiliki status khusus? Bukankah dia masih harus menyerah? Pilihan pertama adalah memotong kedua lenganmu, pilihan kedua bagiku adalah mengambil nyawamu.
Xia Qingchen dengan tenang menyatakan dua pilihan itu. Semua orang tercengang saat mendengar ini. Bagaimana ini bisa menjadi konsesi? Ini jelas menjadi lebih buruk. Tuan Muda Xia, apakah kamu memaksaku? Ekspresi Xiahou Jie membeku. Nenek moyang Xiahou sedikit malu. Bukankah kamu bilang kamu akan memberinya wajah? Aku memberimu kesempatan untuk membuka lembaran baru, kamu telah melakukan kesalahan, kata Xia Qingchen dengan tenang, jika Anda tidak menerima hukumannya, bagaimana Anda bisa bertobat? Petik 1. Dia perlahan berdiri. Aura tak terlihat dilepaskan. Lakukan sendiri, atau kamu ingin aku melakukannya? Xia Qingchen berbicara dengan dingin. Xiahou Jie sangat marah. Dia sudah merendahkan suaranya, namun Xia Qingchen masih tidak mau melepaskannya. Dia tidak punya pilihan selain beralih ke leluhur. Tolong selamatkan aku, Patriark. Wajah nenek moyang Xiahou menjadi gelap. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas dan berkata, Jiejer, Grandmaster Xia tidak salah. Masyarakat harus membayar harga atas tindakan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat membuka lembaran baru. Dia telah memaafkan Xiahou Ji berkali-kali. Namun, pernahkah dia menyesalinya? Bab 577 Mencari Kematian. Tidak, tidak ada. Itu menjadi semakin buruk setiap saat. Pada akhirnya, dia akhirnya menendang Xia Qingchen, pelat besi ini, dan menimbulkan masalah. Xia Qingchen masih peduli dengan wajahnya dan datang ke pintunya untuk memintanya. Kalau tidak, Xia Qingchen pasti sudah lama membunuh Xiahou Ji. Bagaimana bisa sesederhana mematahkan lengannya sekarang? Sudah waktunya dia diberi pelajaran. Kalau tidak, siapa yang tahu bencana apa yang akan terjadi di masa depan? Tapi, nenek moyang tua itu memandang Xia Qingchen dan mengepalkan tinjunya sekali lagi. Grandmaster Xia, bisakah Anda memberi kami waktu beberapa hari lagi? Beberapa hari kemudian, saya akan memberikan penjelasan kepada Grandmaster Xia. Entah dia mematahkan lengannya atau Anda mengambil nyawanya. Xia Qingchen memikirkannya dan sedikit mengangguk. Nenek moyang tua itu telah memohon 2 kali, jadi dia harus memberinya sedikit wajah. Baiklah, Xiahou Ji. Xia Qingchen memandang Xiahou Ji, sudahkah kamu menentukan pilihanmu? Petik 1. Xiahou Ji memutar matanya dan bertanya dengan dalam, apakah kamu akan melakukannya sendiri? Berapa banyak orang yang ingin membunuhmu? Xia Qingchen bertanya dengan acuh tak acuh. Saya akan memilih opsi kedua, Xiahou Ji segera menjawab. Aku akan menunggumu membunuhku. Tiba-tiba hatinya terasa nyaman. Depresinya hilang. Xia Qingchen ingin membunuhnya sendiri. Hehe, mungkin Xia Qingchen telah salah memahami sesuatu dan benar-benar berpikir bahwa dia hanyalah tuan muda yang tidak berguna. Nenek moyang Xiahou langsung menyela. Grandmaster Xia, JR pasti akan memotong lengannya sendiri. Dia sebenarnya memilih untuk membiarkan Xia Qingchen mengambil tindakan. Meskipun kekuatan Xia Qingchen tidak tinggi, dia jelas merupakan ahli yang melampaui dunia. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Xiahou Jie. Dia telah memilih jalan kematian. Nenek moyang, tolong biarkan JR menentukan pilihannya sendiri, Xiahou Ji segera berkata. Lelucon yang luar biasa. Jika dia bisa menyelamatkan dirinya dari rasa sakit karena kehilangan lengannya, mengapa tidak melawan? Bisakah Xia Qingchen membunuhnya dengan kekuatannya? Tatapan Xia Qingchen berkedip di antara keduanya. Saya menghormati pilihan saya sendiri. Karena Xiahou Ji memilih untuk mati, dia secara alami akan mengabulkan keinginannya. Aku akan mengambil nyawamu setelah buah jiwa kuno. Xia Qingchen berdiri dan pergi bersama orang suci teratai putih. Sebelum dia pergi, dia berkata tanpa menoleh. Xiahou Xiang mengikuti mereka diam-diam, menemani mereka pergi. Ketika dia mengirim Xia Qingchen kembali ke perahu kecil, dia berkata, Grandmaster Xia, kamu seharusnya tidak memberi kesempatan pada Xiahou Ji. Dia sebenarnya sangat kuat. Orang suci teratai putih juga merasa bahwa Xia Qingchen terlalu gegabah. Untuk bisa menjadi tuan muda gerbang Dewa Xiahou, dia tidak boleh lemah. Dia bahkan mungkin bisa mengejar Yuan Taiji. Dia berkata dengan cemas. Siapa yang tahu? Yuan Taiji. Xiahou Xiang berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu meremehkan Xiahou Ji. Apakah dia sekuat itu? Orang suci teratai putih mengangkat alisnya. Tidak ada rumor tentang kekuatan Xiahou Ji di dunia luar. Dia belum pernah bertarung di depan umum, dia juga belum pernah berpartisipasi dalam pemeringkatan di Sky Moon Hall. Kekuatannya sangat misterius. Bagaimana jika dibandingkan dengan bulan? Tanya orang suci teratai putih.
Yue seharusnya menjadi orang nomor satu yang layak diterima di punggung Bukit Langit Bulan. Dia menjadi pusat perhatian dan tidak kalah dengan Yu Qingyang. Yue tidak sebaik dia. Xiahou Jie adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengan Yu Qingyang, kata Xiahou Xiang dengan sangat yakin. Orang suci teratai putih tampak serius. Basis budidaya Yue sudah berada di puncak transformasi kelima tingkat bintang menengah, tak tertandingi oleh siapapun. Jika dia lebih tinggi darinya, bukankah dia akan mencapai transformasi ke-6 dari level bintang menengah? Xiahou Ji sangat pandai menyembunyikan dirinya, jadi dia tidak pernah melakukan tindakan publik. Satu-satunya saat saya melakukannya adalah di Istana Feng, katanya. Dia bertemu Yu Qingyang di sana dan bertukar 3 gerakan dengannya secara pribadi. Dan hasilnya, tanya orang suci teratai putih. Hasilnya seri. Informasi ini sangat rahasia. Yu Qingyang tidak pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Jika berita ini menyebar, pasti akan mengejutkan seluruh punggung Bukit Langit dan Bulan. Jadi, Grandmaster Xia, Anda secara tidak sengaja memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Xiahou Xiang menghela nafas. Dia sangat berharap Xiahou Ji akan dihukum karena ini. Sejak saat itu, dia akan bertobat dan memulai kembali. Sayangnya, Xia Qingchen terlalu ceroboh. Yue, apakah itu luar biasa? Xia Qingchen berbicara dengan tenang. Rekor yang ditinggalkannya hari itu adalah transformasi ketiga level bintang menengah. Sekarang, dia telah menembus transformasi keempat dari tingkat bintang menengah. Kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bukan masalah besar kalau Xiahou Jie lebih baik darinya saat itu. Sama baiknya, sebelum membunuh Yu Qingyang, saya bisa menggunakan Xiahou Ji sebagai target latihan. Itu sempurna. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Xiahou Xiang tercengang. Jika informasinya benar, kekuatan Xia Qingchen seharusnya hanya sedikit lebih tinggi dari Yuan Taiji, bukan? Meskipun itu tidak buruk, namun, dia masih jauh dari Yu Qingyang dan Xiahou Ji. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Namun, karena Xia Qingchen sudah mengambil keputusan, dia tidak bisa mengubah pikirannya. Kalau begitu, berhati-hatilah, Grandmaster Xia. Xia Qingchen melangkah ke perahu kecil. Sebelum dia pergi, dia berkata, benar, bantu aku melakukan sesuatu. Ouyang Ruo, aku akan meminta seseorang mengirimnya kembali ke alam awan air. Xiahou Xiang mengerti. Tidak, Xia Qingchen berbicara. Bahkan tanpa permintaannya, gerbang Dewa Xiahou akan mengirim Ouyang Ruo kembali. Saya ingin Anda memberi saya silsilah keluarga gerbang Dewa Xiahou. Dalam 100 tahun. Pohon keluarga. Xiahou Xiang tercengang. Untuk apa Xia Qingchen menginginkan benda itu? Namun, ini bukan rahasia lagi. Gerbang Dewa Xiahou akan mengumumkan beberapa peristiwa besar. Baiklah, Ouyang Ruo juga akan dikirim ke paviliun awan air. Ini harus dikatakan, Xiahou Xiang sangat efisien. Segera setelah dia kembali ke paviliun air awan, seorang ahli datang untuk membalut luka-luka Ouyang Ruo dan membawanya kembali dengan sebuah buku kecil. Saya harus mengasingkan diri selama 5 hari ke depan. Jangan ganggu saya jika tidak ada hal penting. Xia Qingchen berbicara. Di ruang rahasia, dia sedang merawat luka-luka Ouyang Ruo. Untungnya, lengan Ouyang Ruo telah dikirim ke air dan awan atas perintah Xiahou Ji. Oleh karena itu, masih bisa tersambung. Selain itu, dengan keterampilan medis Xia Qingchen, dia mampu memulihkannya ke keadaan semula tanpa meninggalkan efek sisa apapun. Pada waktu itu, gerbang Dewa Xiahou, hanya sang patriark dan Xiahou Ji yang tersisa di aula. Jie, apakah kamu punya kata-kata terakhir yang ingin kamu ucapkan? Aku akan melakukannya untukmu, desah leluhur tua itu. Hanya dia yang tahu. Xiahou Jie telah memilih jalan yang tidak bisa kembali lagi. Leluhur tua, kamu telah meremehkan JR dan melebih-lebihkan Xia Qingchen. Tentu saja, Xiahou Ji berkata dengan percaya diri, di Sky Moon Ridge, hanya Yu Qingyang yang bisa melawanku. Yang lain bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dariku. Nenek moyang tua itu membelakanginya. Dia berbicara tanpa daya, Xia Qingchen bukanlah seseorang yang seumuran denganmu. Dengan matanya yang tajam, dia telah lama melihat bahwa Xia Qingchen mungkin adalah eksistensi yang lebih kuno darinya. Kekuatan dari keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat diperkirakan dengan basis budidayanya saat ini. Xiahou Ji berada dalam bahaya besar. Setelah mendengar ini, Xiahou Jie terkejut. Tidak seumuran. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya,
Xia Qingchen tidak jauh berbeda darinya. Apakah nenek moyang lama memiliki kesalahpahaman tentang dia? Setelah berpikir beberapa lama, Xia Houji mengeluarkan pengakuan Ouyang Ruo dan menyerahkannya kepada sang patriark, leluhur tua, silakan lihat ini. Karakter Xia Qingchen sangat bermasalah dan tidak layak mendapat perhatian leluhur. Nenek moyang Xiahu menerimanya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia menghancurkannya menjadi bola di tempat dan melemparkannya ke tanah. Xia Houji merasa aneh. Sepertinya itu tidak benar. Nenek moyang lama paling membenci orang yang tidak berbakti. Dia seharusnya tidak bereaksi seperti itu setelah melihat kejahatan Xia Qingchen. Bab 578, saya tidak setuju. Jie, kamu masih belum mengerti orang seperti apa Xia Qingchen itu. Nenek moyang Xiahu berbalik dan menatapnya dengan kasihan. Dia mungkin seseorang yang harus aku sujud. Apa gunanya beberapa kejahatan? Belum lagi dia tidak berbakti, lalu bagaimana jika dia melakukan dosa besar? Jika Anda memiliki kata-kata terakhir, mintalah seseorang untuk menyampaikannya kepada saya. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan Anda. Nenek moyang Xiahu menghela nafas dan pergi. Xiahu Jie tercengang. Seseorang yang bahkan nenek moyangnya harus sujud. Kali ini, nenek moyang lama sangat berterus terang. Xiahu Jie terkejut, dan dia sulit mempercayainya. Dia telah memahami informasi Xia Qingchen, dan berita terbaru adalah dia telah mengalahkan Yuan Taiji. Dan prosesnya tidak mudah. Bagaimana dia bisa membuat leluhur tua itu sujud kepadanya dengan kekuatan sekecil itu? Pasti ada kesalahpahaman. Xia Houji kembali tenang dan melihat sekeliling. Namun, saya juga perlu membuat dua persiapan untuk memastikan tidak ada yang salah. Waktu berlalu dengan lambat. 5 hari kemudian, di ruang rahasia paviliun awan air, Ouyang Ruo akhirnya terbangun dari komanya. Dia duduk tanpa sadar dan tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di lengannya. Dia mengangkat tangannya secara tidak sengaja. Tangan saya, dia berseru kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa lengannya telah dipotong, tetapi mengapa dia tidak terluka? Dalam waktu setengah bulan, sebaiknya jangan pindah terlalu jauh. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari sudut ruang rahasia. Ouyang Ruo menoleh untuk melihat. Xia Qingchen duduk di bangku batu di sudut dan diam-diam membuka-buka buku kecil. Di atasnya terdapat nama-nama generasi masa lalu dari klan Gerbang Dewa Xiahu. Nia Senior, apakah kamu menyelamatkanku? Ouyang Ruo melompat dari ranjang batu dan bertanya. Xia Qingchen meletakkan buklet itu dan memandangnya. Kamu menderita karena aku, jadi aku akan memperbaiki lenganmu secara alami. Ouyang Ruo sangat berterima kasih. Namun, dia tiba-tiba teringat kejahatan yang terpaksa dia tulis dan merasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Kakak senior, maafkan aku. Xia Houji mengancam tunanganku dan mengarang kejahatanmu." Ekspresi Xia Qingchen tenang, jadi, dia melepaskan tunanganmu. Petik 1. Ouyang Ruo menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Tidak, aku tidak melakukannya. Aku bodoh karena mempercayainya. Xia Qingchen berdiri dan berjalan keluar perlahan. Selamatkan tunanganmu, kalau begitu. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Yang paling tidak bisa dia toleransi adalah pengkhianatan. Tidak peduli apa alasannya, Ouyang Ruo terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, akan membalas kesalahan hari ini 2 kali lipat. Bahkan jika Xia Qingchen tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak bertatap muka dengan Xia Qingchen. Dia segera pergi untuk menyelamatkan tunangannya. Xia Qingchen melihat untuk terakhir kalinya silsilah klan gerbang surgawi Xiahu dan menghancurkannya menjadi abu. Dia bergumam, asap busuk. Dia sekali lagi menyamar sebagai Cheng Yue. Di bawah sinar rembulan, mereka sampai di pinggiran Gunung Song. Di bawah sinar bulan yang redup, mutiara bulan dengan gaun biru sedang memainkan sitar. Suara sitarnya merdu, seperti mata air yang jernih. Itu menandakan bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dan di dekatnya, lampunya terang benderang. Puluhan ribu pria dan wanita mengepung Gunung Song. Kebanyakan dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari semua sisi. Kebanyakan dari mereka adalah remaja. Karena, dalam 5 hari terakhir, seluruh kota dihebohkan dengan berita yang mengejutkan. Bulan, secara terbuka mengejar bulan mutiara. Berita ini seperti sambaran petir di hari yang cerah dan mengejutkan punggung bukit langit dan bulan. Perwakilan dari pasukan terdekat dan pemuda dari generasi yang sama semuanya bergegas mendekat. Mereka tidak tertarik pada siapa yang dikejar Moon.
Yang dia minati adalah siapa bulan itu. Tentu saja. Ada juga yang merasa sangat tidak nyaman saat mengejar mutiara bulan. Itu adalah tim kehormatan Yue. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa bulan tertinggi di hati mereka sebenarnya sedang mengejar teman wanita. Di antara mereka, yang memiliki reaksi paling intens adalah Luo Suixian dan lainnya. Yue benar-benar ingin mengejar mutiara bulan. Saya sangat keberatan. Saya juga keberatan. Bulan adalah milik kita. Yue Mingzu, kamu harus mengetahui batasanmu sendiri. Cepat pergi. Bulan tidak akan menyukaimu. Mutiara bulan disitar. Dia marah dan geli. Namun, dia tidak memperhatikannya dan hanya berkata dengan acuh tak acuh, ratapan anjing yang kalah. Mendengar ini, semua orang menjadi marah. Siapa yang kamu sebut pecundang? Yue Mingzu berhenti memainkan sitar dan berkata sambil tersenyum menggoda, tentu saja kalian. Kekasih impianmu mengajakku berkencan. Kata-katanya membuat anggota tim kehormatan sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Kamu terlalu banyak berpikir. Yue tidak akan jatuh cinta padamu, sama sekali tidak. Waktunya hampir habis. Bulan seharusnya ada di sini, kan? Yue Mingzu berkata sambil tersenyum tipis. Dia melihat sekeliling. Namun, dia tidak mencari bulan. Dia sedang mencari sosok Xia Qingchen. Dia ingin tahu apakah Xia Qingchen akan datang. Yang membuatnya kecewa adalah tidak ada jejak Xia Qingchen sama sekali. Dia bahkan bilang dia akan sedih jika aku kabur dengan seseorang, pembohong. Yue Mingzu mau tidak mau merasa kesal, dan emosinya menurun. Saat ini, jejak cahaya bintang jatuh di bahunya. Dia tanpa sadar melihat ke samping. Dia menemukan bahwa dalam jarak 3 kaki darinya, bintang terang yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti kepingan salju. Di bawah sinar bulan, cahaya bintang jatuh. Itu membuat mutiara bulan tampak seperti peri yang turun ke dunia fana, cantik seperti lukisan. Langit berada jauh sekali. Galaksi itu sunyi. Hanya bidadari di bawah sinar bulan yang berdiri seperti lukisan di bawah cahaya bintang dan cahaya bulan. Bukankah adegan itu adalah kisah romantis yang paling didambakan setiap gadis muda di lubuk hati mereka yang terdalam? Untuk sesaat, pria itu tercengang. Para wanita bahkan lebih ketakutan. Bahkan anggota tim kehormatan yang iri pun tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, itu terlalu indah. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup, cahaya bintang terbang ke langit dan memadat menjadi sebaris kata-kata yang jelas di langit biru tua. Mutiara bulan, aku menyukaimu. Saat ketujuh kata itu diucapkan, kerumunan menjadi gempar, sangat romantis. Apakah itu Yue? Di mana dia? Saat ini, sosok ramping berjubah putih bulan turun dari langit. Dia memiliki topeng perak, mata gelap, dan rambut hitam panjang. Menginjak sinar bulan, dia tampak seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Postur dunia lain itu seperti sebuah puisi. Itu memabukkan. Saat semua orang melihat ke atas, bulan telah tiba. Dia melayang di depan bulan mutiara. Dia menjentikkan jarinya ke rambut Yue Mingzu, dan cahaya bintang yang jatuh di rambutnya menghilang. Sepasang mata yang dalam menatap ke arah mutiara bulan dan berkata dengan lembut, Mingzu, jadilah teman wanitaku. Yue Mingzu tercengang. Untuk sesaat, dia benar-benar tenggelam dalam adegan romantis yang telah diatur dengan cermat. Bahkan jika dia adalah iblis wanita bermata ungu yang membunuh orang seperti lalat, dia memang benar. Masih seorang gadis muda di hatinya. Ketika mereka bereaksi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memalingkan muka, tidak berani saling memandang. Dia bergumam dalam hatinya, aku bilang aku akan berakting, tapi kenapa begitu realistis? Berjanjilah padaku, oke, bulan berkata dengan lembut. Yue Mingzu menggeliat sebentar. Dia tiba-tiba tidak mau setuju, karena bulan terlalu serius. Itu membuatnya merasa seperti sedang dikejar. Jika dia setuju, bukankah dia akan mengkhianati saudara Qingchen? Saat dia ragu-ragu, suara yang jelas dan dingin memecah kesunyian orang banyak. Saya keberatan. Kerumunan itu berpisah. Sesosok wanita keluar dari belakang. Itu bukan orang lain. Itu adalah orang suci teratai putih. Bab 579, bukan urusanmu. Xia Qingchen dan Yue Mingzu sama-sama tercengang. Mengapa orang suci teratai putih datang ke sini? Terlebih lagi, mengapa dia begitu menentangnya? Orang suci teratai putih mendatangi Yue Mingzu dan berkata tanpa ekspresi, kamu tidak bisa menyetujuinya. Kembalilah bersamaku. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Yue Mingzu. Dia jelas menyukai Xia Qingchen di dalam hatinya,
Namun dia ingin berkencan dengan Yue Gong, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Bukankah dia takut Xia Qingchen akan kecewa? Ini masalah pribadiku, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kata Yue Mingzu sambil mundur selangkah. Dia tidak berdaya. Orang suci teratai putih datang untuk menghentikannya. Itu bukan terserah padamu. Orang suci teratai putih mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Yue Mingzu. Saudari Suexin, lebih baik jika kamu tidak menggunakan kekerasan, yang terakhir menarik tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Orang suci teratai putih tidak ingin Mutiara Bulan terus melakukan kesalahan. Jangan salahkan aku. Dia hanya bisa mengambil Mutiara Bulan dengan paksa. Jika Yue Mingzu benar-benar bersama Yue, dia tidak akan pernah bisa kembali ke sisi Xia Qingchen. Suara mendesing. Teknik gerakannya langsung meledak, dan dia benar-benar mencapai 1000 kaki dalam satu langkah. Ini adalah teknik gerakan yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat bintang. Telapak tangannya berdenyut dengan Star Force, dan dia telah mencapai transformasi kelima tingkat bintang menengah. Dia sebenarnya menyembunyikan kekuatan mengejutkan yang tidak kalah dengan Yu Yue. Namun, dia tidak pernah memperlihatkan dirinya di depan Xia Qingchen dan tetap tidak diketahui publik. Dia mungkin takut kultivasinya yang terlalu tinggi akan memberikan tekanan mental pada Xia Qingchen. Aku juga sudah lama ingin bertarung dengan saudari Suexin. Yue Mingzu terkikik. Aneh sekali. Mereka berasal dari sekte yang sama, tetapi mereka belum pernah bertengkar sebelumnya. Sekarang, demi Xia Qingchen, dia akhirnya mengambil tindakan. Budidaya Mutiara Bulan hanya berada di urutan kedua setelah bulan. Terlepas dari teknik gerakan, kultivasi, atau teknik seni bela diri, semuanya cukup mengejutkan. Yue Mingzu pandai menggunakan senjata tersembunyi, sedangkan orang suci teratai putih pandai dalam ilmu pedang. Ding! Pedang lembut Santo teratai putih menyapu senjata tersembunyi bunga plum. Dia mengarahkan pedangnya ke bulan mutiara, matanya rumit. Anda memiliki hati Xia Qingchen. Mengapa kamu tidak tahu bagaimana cara menghargainya? Petik 2. Xia Qingchen pernah berkata bahwa Mutiara Bulan adalah wanita paling penting baginya. Niatnya jelas. Di sisi lain, mereka hanyalah pasangan nominal yang dibuat oleh Mutiara Bulan. Karena Mutiara Bulan tertanam dalam di hati Xia Qingchen, mengapa dia tidak tahu bagaimana cara menghargainya? Ada kemarahan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah rasa cemburu. Sebuah emosi yang seharusnya tidak muncul dalam dirinya. Yue Mingzu memandang orang suci teratai putih dan berkata, bagaimana denganmu? Mengapa kamu tidak puas bisa menjadi istri Xia Qingchen? Yang paling membuatnya iri adalah identitas orang suci teratai putih. Dia akan bisa bersama Xia Qingchen tanpa rasa khawatir. Di sisi lain, karena identitas bulan kegelapan, dia takut melibatkan Xia Qingchen. Oleh karena itu, dia harus menahan rasa sakit dan mendorong Xia Qingchen ke sisi gadis suci teratai putih. Tapi kenapa dia tidak bisa berada di sisi Xia Qingchen saja? Apakah dia harus menariknya kembali? Apakah menurutnya dia tidak cukup sedih? Di dalam hatinya, rasa cemburu yang telah lama ia pendam, meletus tak terkendali. Kedua gadis itu saling memandang. Dia menyerang dengan tegas. Senjata tersembunyi itu terbang dan pedang panjang itu menyapu. Kedua wanita itu bertarung di puncak gunung. Kekuatan bintang meledak, dan sosoknya seperti pelangi. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, rumput dan pepohonan beterbangan kemana-mana. Untuk sesaat, asap dan debu membubung di mana-mana, memaksa penonton mundur. Melihat kedua wanita itu perlahan-lahan menjadi serius, Xia Qingchen bergerak di antara mereka berdua dan menghentikan mereka. Jika ada yang ingin dikatakan, mengapa kamu harus bertengkar? Siapa sangka, kedua gadis itu dengan dingin menatap ke arah Xia Qingchen dan berbicara serempak, itu bukan urusanmu, minggir. Xia Qingchen tercengang. Identitasnya saat ini adalah bulan, dan bagi kedua gadis itu, dia adalah orang asing. Tentu saja, dia tidak bisa menghindar. Bagaimana jika aku ingin ikut campur? Bagaimana dia bisa tega melihat kedua gadis itu saling membunuh? Orang suci teratai putih tidak menunjukkan belas kasihan. Pedang lembutnya meleset dari sasarannya dan menusuk ke arah bulan. Dia merasa bulan inilah penyebab utamanya. Jika dia tidak muncul, semua ini tidak akan terjadi. Siapa yang memberimu hak untuk ikut campur dalam urusanku? Yue Mingzu juga menyerang dengan kejam. Gelombang senjata tersembunyi melanda. Hasil, kedua gadis yang bertarung bergabung untuk menghadapi bulan. Ini juga yang ingin dilihat Xia Qingchen. Dia meraih dengan kedua tangan,
dan aliran besar udara berputar, menepis senjata yang tersembunyi. Pedang panjang itu bahkan tersangkut arus udara. Segera setelah, tangannya seperti kilat saat dia menghunus pedangnya dan mengayunkannya. Kedua bayangan pedang raksasa itu masing-masing menebas satu orang. Dengan budidayanya saat ini, manusia dan pedang sebagai satu kesatuan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berdua tidak peduli dengan senjata tersembunyi dan pedang lembut mereka saat mereka melepaskan senjata mereka dan mundur. An berlari menghindari bayangan pedang. Xia Qingchen mengulurkan tangannya, menarik senjata tersembunyi dan pedang panjang ke telapak tangannya. Dia dengan tenang berkata, jika saya adalah Xia Qingchen, saya pasti tidak ingin melihat kalian berdua berselisih karena dia, bukan. Petik 1. Kedua wanita itu terdiam. Baru kemudian dia menyadari bahwa mereka benar-benar marah. Itu saja untuk hari ini, kembalilah. Dia melemparkan kembali kedua artefak nirwana mereka. Keduanya mengambilnya dan saling memandang. Mereka masing-masing mengambil dat dan pergi dengan membelakangi satu sama lain. Xia Qingchen menghela nafas. Saat dia hendak pergi, sekelompok gadis muda bergegas mendekat dan menatapnya dengan kagum. Kamu bulan. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada yang ada di papan universal. Orang suci teratai putih dan Yue Mingzu sangat kuat, tapi mereka tidak bisa mengalahkanmu saat mereka bergabung. Rumor tentang Yue menyebar dengan cepat. Banyak orang yang ragu. Bagaimanapun, papan universal bisa saja dipalsukan. Namun, sekarang setelah mereka melihat bulan beraksi dengan mata kepala mereka sendiri, orang-orang yang ragu menjadi sangat terkejut. Ini karena kekuatan bulan yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada papan universal. Xia Qingchen dengan santai mengangguk dan berpisah dari kerumunan, bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, seorang gadis muda dengan gaun sutra anggun mendatanginya dengan malu-malu. Tuan Muda Yue, saya Luo Suixian. Bolehkah saya mendapatkan cara untuk menghubungi Anda? Xia Qingchen memandangnya. Dia tidak lagi memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Saya datang dan pergi tanpa jejak, maaf. Dia menolaknya secara langsung. Luo Suixian tampak malu, tapi dia tidak membencinya. Akan aneh jika dia bisa mendapatkannya dengan mudah. Tidak apa-apa. Dia mengeluarkan dua lonceng, masing-masing dengan kumbang hitam. Dia memberikan salah satunya kepada Xia Qingchen. Ini adalah serangga kicau ibu anak, terimalah, Tuan Muda Xia. Serangga kicau ibu anak adalah jenis serangga setan yang khusus. Ada hubungan yang sangat kuat antara ibu dan anak. Meskipun jarak mereka ribuan mil, ibu dan anak tersebut dapat merasakan lokasi satu sama lain dan bergegas untuk bertemu. Xia Qingchen mengerutkan kening tetapi tidak menerimanya. Tuan Muda Yue, kata Luo Suixian, ada beberapa orang kuat dari alam luar yang ingin mengunjungi Anda. Jika perlu, saya berharap dapat menghubungi Anda saat itu. Sebuah kunjungan. Setelah merenung sejenak, Xia Qingchen menerimanya. Tidak ada salahnya mengenal orang-orang dari dunia luar. Melihat bulan telah menerimanya, Luo Suixian membungkuk kegirangan. Terima kasih, Tuan Muda Yue. Jika tidak ada hal penting, Luo Shui pasti tidak akan mengganggu Anda. Xia Qingchen mengangguk, itu yang terbaik. Dengan ketukan kakinya, dia menginjak hutan pinus dan pergi. Dia memanfaatkan teknik gerakannya dan bergegas kembali ke dunia awan air terlebih dahulu, segera berganti kembali ke pakaian Xia Qingchen. Mereka juga dipasang di halaman untuk bercocok tanam. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir di dalam hatinya. Kedua gadis itu baru saja bertengkar secara nyata, dan mungkin akan sulit bagi mereka untuk akur di masa depan. Siapa yang tahu? Dua wanita berjalan berdampingan dari pintu. Kedua gadis itu, yang jelas-jelas telah berpisah sebelumnya, sebenarnya telah kembali bersama. Selain itu, mereka berbicara satu sama lain dengan ramah. Yue Mingzu memegang pergelangan tangan orang suci teratai putih dengan penuh kasih sayang dan tertawa tanpa henti seperti saudara perempuan yang baik. Bab 580, Memetik Buah Jiwa. Kamu kembali. Xia Qingchen tercengang. Mereka berbaikan begitu cepat. Ya, kata orang suci teratai putih, saudari Mingzu telah menolak permintaan bulan. Jangan khawatir. Yue Mingzu mengangguk tak berdaya, itu hanya penolakan sementara. Saya mungkin tidak dapat melakukannya lain kali. Xia Qingchen tertawa, kembali dan istirahat. Kita bisa memetik buah jiwa kuno besok. Anda harus istirahat dengan baik. Dia berkata dengan penuh arti. Yue Mingzu terkejut, mengapa kamu menekankan istirahat dengan baik? Bukankah itu hanya rasa buah jiwa kuno? Kita akan mengetahuinya besok, jawab Xia Qingchen.
Buat aku dalam ketegangan. Yue Mingzu menjulurkan lidahnya, memegang lengan orang suci teratai putih, dan pergi dengan terpental. Setelah meninggalkan halaman, di sudut yang tidak bisa dilihat Xia Qingchen. Kedua gadis itu langsung berpisah dan saling berpandangan. Aku akan memaafkanmu sekali ini demi saudara Qingchen. Yue Mingzu mendengus dan kembali ke kamarnya dengan tangan di belakang punggung. Orang suci teratai putih menatap punggungnya dan bergumam, saya akan mengembalikan Xia Qingchen kepada Anda sesegera mungkin. Dalam hatinya, Xia Qingchen dan Yue Mingzu adalah orang-orang yang menyukai satu sama lain. Berbicara tentang Xia Qingchen, malam itu, dia memasuki ruang rahasia dan terus berlatih manusia dan pedang sebagai satu kesatuan. Setelah beberapa hari menetap, dia membuat kemajuan pesat. Manusia dan pedang menjadi satu. Sebuah pedang ditebas, bayangan pedang terang sepanjang 50 kaki menebas. Penyok sedalam setengah kaki tertinggal di dinding batu ruang rahasia. Xia Qingchen sangat puas dengan ini. Ia segera menyingkirkan pedangnya dan duduk bersila di tempat untuk beristirahat. Hari berikutnya, Tuan Muda datang ke ruang rahasia dan bertanya pada Xia Qingchen, Grandmaster Xia, buah jiwa kuno akan matang hari ini. Grandmaster ingin mengundang Anda ke sini. Xia Qingchen mengangguk dan membuka pintu ruang rahasia. Tuan Muda Siang menunggu sambil tersenyum, dan dia secara alami melihat tanda pedang sedalam setengah kaki di dinding batu dari sudut matanya. Apakah ada orang lain yang tinggal di dunia awan air? Dia bertanya dengan heran. Tidak, memangnya kenapa? Xia Qingchen bertanya dengan bingung. Tuan Muda Siang menunjuk ke tanda pedang dan berkata, dinding batu ruang rahasia terbuat dari pasir baja hitam dan tidak bisa dihancurkan. Untuk dapat meninggalkan bekas pedang yang begitu dalam, setidaknya harus berada pada transformasi ke-6 tingkat bintang menengah. Dia melirik Xia Qingchen dan tidak menghubungkannya dengan bekas luka pedang. Jika kamu memiliki kultivasi seperti itu, kamu mungkin tidak perlu khawatir tentang Xia Hujie. Tuan Muda Siang menghela nafas. Xia Qingchen mengangkat bahunya. Tidak, aku tidak melakukannya. Dalam 5 hari, dia tidak pernah memikirkan hal ini. Baiklah, buah jiwa kuno lebih penting, kata Tuan Muda Siang. Tidak lama kemudian, beberapa dari mereka berkumpul. Selain Ouyang Ruo, semua orang telah tiba. Mereka kembali ke Pulau Danau Beiluo. Dia langsung menuju ke tengah Pulau Danau, di depan gunung berapi yang sudah punah. Di kaki gunung berapi, penuh dengan batu kapur dingin yang tertinggal bertahun-tahun yang lalu. Tempat ini tandus. Hanya ada satu retakan di batu itu, dan pohon kuno menyala sepanjang 1000 kaki tumbuh perlahan. Pohon itu terbakar dengan api hitam, dan bahkan dari jarak jauh, orang bisa merasakan panas yang menyengat. Di puncak pohon, samar-samar terlihat buah mirip lava berwarna merah tua. Apakah itu buah jiwa kuno? Mata Wu Jinlong menyala-nyala karena gairah. Hati Su Yuan juga dipenuhi dengan kegembiraan, jika bintang tengah menelannya, ada peluang untuk menembus 2 tingkat objek dewa. Keduanya kagum. Nada yang tidak harmonis terdengar. Menembus 2 level, sungguh fantasi yang liar. Xia Houji berjalan mendekat, dikelilingi oleh anggota klan muda. Dia menatapnya dengan sikap main-main. Ekspresi Su Yuan berhenti. Apakah itu salah? Bukan hanya rumor yang beredar. Setelah dia memeriksa buku-buku kuno, catatannya juga seperti ini. Tuan Muda Siang memberi Su Yuan jalan keluar dan berbicara mewakilinya. Ini adalah pertama kalinya Tuan Muda Su melakukan kontak dengan tempat ini. Tidak aneh kalau kamu tidak mengetahuinya. Dia menoleh ke Su Yuan, Xia Qingchen, dan teman-temannya, menembus 2 level adalah kondisi paling ideal. Faktanya, hal itu hampir mustahil untuk dicapai. Mengapa? Wu Jin sudah lama merasa aneh. Karena dia hendak mengkonsumsi buah jiwa kuno, dia harus menanyakan lebih detail. Pohon buah jiwa kuno, Tuan Muda Siang menunjuk ke pohon buah jiwa kuno, orang yang berbeda akan mendapatkan buah jiwa kuno yang berbeda. Wu Jinlong dan Su Yuan tercengang. Buahnya semua sama, lalu mengapa ada perbedaan setelah dipetik? Buah jiwa kuno hanya membutuhkan waktu beberapa saat untuk matang dan menurun. Sebentar lagi, inti dari buah jiwa kuno akan segera hilang, kata Tuan Muda Siang. Dan ketika memetik buah jiwa purba akan merasa terancam dan otomatis mengeluarkan ilusi. Jika kekuatan spiritual seseorang tidak cukup kuat, ia akan terjebak dalam ilusi dalam waktu yang lama, tidak mampu melepaskan diri. Ini akan menunda waktu dan menyebabkan buah jiwa purba membusuk. Sebaliknya, mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat dapat memetik buah jiwa purba dalam sekejap, memperoleh sarinya saat mencapai puncaknya, dan mengkonsumsinya.
Hanya dengan begitu mereka dapat menembus ke tingkat kedua dari tingkat bintang menengah. Ternyata memetik buah jiwa purba juga ada hubungannya dengan pikiran seseorang. Yue Mingzu dan orang suci teratai putih tiba-tiba mengerti. Tidak heran Xia Qingchen mengingatkan mereka kemarin untuk beristirahat dengan baik dan memulihkan diri. Mungkinkah ilusi itu sangat kuat? Su Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Kalau tidak, mengapa Tuan Muda mengatakan bahwa menembus 2 level adalah mimpi yang aneh? Tentu saja, Xiahou Jie mencibir, sang patriark adalah satu-satunya di gerbang surgawi Xiahou yang dapat memetik buah jiwa kuno dalam 10 napas. Tidakkah menurutmu dia kuat? Petik 2. Buah jiwa kuno berada dalam kondisi terbaiknya dalam 10 tarikan napas. Setelah terlampaui, esensinya akan hilang. Wajah Su Yuan dan Wu Jinlong menjadi pucat. Buah jiwa kuno jauh lebih merepotkan dari yang dia bayangkan. Tidaklah realistis untuk menembus 2 level berturut-turut. Tidak buruk hanya menembus 1 level. Keduanya dengan cepat menyesuaikan bentuknya dan bergumam pada diri mereka sendiri. Siapa yang tahu? Jangan terburu-buru, Xiahou Jie terkekeh, jika semangatmu tidak cukup kuat, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mendapatkan buah jiwa kuno dengan level yang sama. Jangan meremehkan saya, kekuatan spiritualku tidak selemah yang kamu kira. Su Yuan mengerutkan kening. Dia benci sorot mata Xiahou Jie. Seperti tuan muda keluarga kaya yang memandang rendah seorang pengemis, dia penuh dengan rasa jijik dari lubuk hatinya. Hehe, kamu akan segera tahu. Xiahou Jie menertawakannya. Dia berdiri di samping. Dia melirik ke arah Xia Qingchen dan memiliki senyuman yang bukan senyuman di wajahnya. Guru besar Xia, kamu juga. Berjuang untuk mendapatkan buah jiwa kuno berkualitas tinggi. Hanya dengan begitu kamu akan memiliki kesempatan untuk mengambil nyawaku. Xia Qingchen acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Di matanya, Xiahou Jie sudah mati. Nenek moyang telah tiba. Teriakan bernada tinggi. Nenek moyang Xiahou tiba di bawah pohon di bawah perlindungan 4 Jenderal Dewa. Dia putus asa dan mengantuk saat dia berbaring di kursi. Dia memaksakan matanya terbuka dan berkata, Grandmaster Xia, buah jiwa kuno hanya bisa efektif jika Anda memetiknya sendiri. Nantinya, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Saya tidak dapat membantu Anda. Dipahami. Xia Qingchen berbicara. Dia menatap nenek moyang Xiahou dengan penuh arti. Penyakitnya mungkin hanya karena akting. Namun, dia tidak tahu kenapa dia harus sengaja menyamar. Nenek moyang Xiahou mengangguk pelan. Ketika dia menyadari bahwa salah satu buah jiwa kuno mulai bersinar, dia berkata, yang ini akan segera matang. Siapa yang akan mengambilnya? Namun, tidak ada tanggapan. Ini karena semua orang di gerbang Dewa Xiahou tahu bahwa buah jiwa kuno pertama yang matang memiliki efek paling rendah. Tidak layak untuk mengambilnya. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Xiahou Jie berkata dengan acuh tak acuh, Ayah, dia adalah tamu dari jauh. Mengapa kita tidak membiarkan Tuan Muda Xia mencobanya terlebih dahulu? Setiap orang hanya dapat memetik 1 buah jiwa kuno. Jika Xia Qingchen memilih yang ini, dia akan kehilangan kesempatan. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen menyilangkan tangannya dan berdiri di tempat. Dia dengan tenang berkata, jika aku pergi duluan, kamu bahkan tidak akan mendapatkan 1 pun buah jiwa kuno. Kurung buka.